Haleluya, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan kami memuji nama-Mu yang agung, sempurna, ajaib, dahsyat, kudus, heran di atas segala-galanya Tuhan. Kami hamba-Mu bersyukur, terima kasih buat segala berkat, rahmat, anugerah, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dari hari demi hari sampai hari ini, Rabu malam tanggal 8 Desember 2021. Kami bisa melewati hari-hari dengan kesehatan yang Kau berikan. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Dan kami berdoa pula buat saudara-saudara kami yang sampai saat ini mengalami duka yang mendalam. Bahkan banyak yang sudah meninggal akibat bencana erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Tuhan Yesus, ini yang bisa kami sampaikan doa kepada Tuhan. Ampuni kalau hamba-Mu belum bisa terjun ke sana Tuhan. Karena kondisi fisik hamba-Mu yang sudah usia 65 tahun. Itu mereka banyak mengalami kesusahan, juga banyak korban. Rumah sudah hancur atau rumah sudah tenggelam dengan abu vulkanik. Kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan buat mereka. Dan Kau berikan hikmat, Roh Kudus akan menyertai hamba Jokowi sebagai presiden yang kami hormati dan kami kasih. Karena sesuai dengan firman-Mu kami hormati pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan. Dan tetap kami percaya Indonesia tetap di dalam perlindungan Tuhan. Apapun musibah yang terjadi ada maksud Tuhan. Supaya semuanya orang celik dan berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Karena Engkau yang punya otoritas penuh. Engkau punya kedaulatan penuh. Kami manusia diciptakan dari abu. Tidak ada arti apa-apa. Dan kami kembali kepada debu. Supaya mereka sadar. Mereka yang meninggal akibat semua peristiwa ini terjadi. Supaya kami hormat dan takut kepada Tuhan. Bertobat, mencari Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak hidup menurut daging kami. Tidak menurut keinginan kami. Tidak menurut segala macam bentuk dosa. Tidak Tuhan. Tapi kami mau bertobat. Minta ampun Bapa. Engkau perbarui hati kami. Perbarui perilaku kami Bapa. Perbarui pikiran kami Bapa. Supaya kami memiliki terang jalan Tuhan. Dan melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih biar Kau berkati kami semua hamba-Mu, anak-anak-Mu yang memberitakan firman. Yang mendengarkan firman-Mu. Kami semua diberkati Tuhan. Dan nomor satu, biar kami menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup di dalam ketaatan selagi kami hidup di dunia ini sekali ini Tuhan. Kami tidak mau hidup sia-sia. Tapi Kau mau pakai hidup ini menjadi benda yang mulia. Menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirman Bapa, kuduskan mulut hamba-Mu. Kuduskan pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu. Dan kami semua anak-anak-Mu. Untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Sebagai dasar utama, landasan yang utama. Untuk kami melangkah bukan menurut kehendak rumus dari dunia ini. Tapi formula surgawi. Rumusan surgawi. Standar kerajaan Allah. Standar Tuhan Yesus. Ada bermanifestasi dalam kehidupan kami. Supaya kami melangkah tidak menurut kehendak daging yang berdosa ini. Tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menemu sudah berdoa, haleluya. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, amin, haleluya. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, amin, haleluya. Bukan dengan emas perak Kau membayar diriku, amin, haleluya. Oleh segenap kasih
dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin, haleluya. Bukan dengan barang fana kau menebus diriku. Amin, haleluya. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Haleluya. Bukan dengan emas perak kau membayar diriku. Amin, haleluya. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, haleluya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Haleluya. Hidup ini ku serahkan. Haleluya. Pada mezbamu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padamu seperti yang kau ingin. Amin, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan. Amin, haleluya. Pada mezbamu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah dan domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah tebus kami. Ku tinggalkan pada mezbamu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan, haleluya, cara hidup yang lama. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbamu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya hidup ini bentuk sama Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Sebab tertulis, saya mau bacakan Bapak Ibu, di dalam Nabi Yeremia pasal 18, itu berbunyi demikian, di ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Kita minta sama Tuhan, kita adalah tanah liat. Kita awal diciptakan dari abu, dari debu. Dan kalau mati, kata firman Tuhan, dari debu kembali kepada debu. Tapi selagi kita hidup, kita minta sama Tuhan, supaya hidup yang berharga di hadapan Tuhan. Ini dibentuk sama Tuhan. Makanya pentingnya Bapak Ibu, dengar firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa, itu dalam rangka supaya hidup kita dibentuk. Seperti gereja itu seperti bengkel. Bengkel itu semua kendaraan rusak, perlu diperbaiki. Demikian kita semua rusak akibat dosa, akibat perbuatan kita, akibat pergaulan kita, akibat semua yang kita miliki, semua daging-daging. Seringkali kita tidak menuruti kehendak Tuhan. Seperti contoh pada waktu yang kemarin saya bacakan firman Tuhan, ya tadi pagi, Abimelek, semua bangsa Israel seringkali merusak. Seringkali hubungan jadi rusak dengan Tuhan. Setiap kita juga, maka pentingnya dididik dengan firman Tuhan, supaya hubungan kita menjadi pulih kembali. Kalau tidak kita taat kepada firman Tuhan, rusaklah kita, berarti kita hidup menurut kemauan dari iblis. Maunya iblis kan begitu Bapak Ibu Saudara. Maunya iblis tidak seorang pun manusia itu selamat. Maunya iblis semuanya ikut iblis masuk dalam neraka. Tapi Tuhan berfirman dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan sabar terhadap kita semua. Tuhan mau tidak seorang pun binasa, tapi Tuhan mau supaya semuanya bertobat kembali kepada Tuhan dan ikuti jalan Tuhan. Oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari atas izin Tuhan, saya disuruh Tuhan loh berarti. Loh saudara ya, termasuk Bapak Ibu itu disuruh Tuhan. Kenapa disuruh Tuhan? Karena Tuhan cinta kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Maka Tuhan mau. Dari sejak awal Tuhan ciptakan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya nanti kalau dunia ini hancur, kita tidak ikut hancur, tapi kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan Tuhan. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan, puji Tuhan. Sudah saatnya kita baca firman Tuhan. Kita Roma pasal 13 Bapak ya. Kemarin kita sudah akhiri Roma pasal 1, Roma pasal 2, pasal 3 terus pasal 12. Kita ikuti terus. Kita puji Tuhan, kita bersyukur. Kalau dari sejak 1 Januari awal kita baca, kalau pagi hari perjanjian lama dari Kejadian pasal 1, dari ayat 1 dan seterusnya. Kita rutin kan? Tiap pagi kita baca perjanjian lama dari kitab Kejadian. Sekarang sudah sampai kitab Hakim-Hakim. Kalau malam hari kita baca dari sejak 1 Januari terus berurutan dari ayat 1 dan seterusnya. Injil Matius sudah selesai, Injil Markus sudah selesai, Injil Lukas, Injil Yohanes, Kisah Rasul sudah selesai. Kita masuki hari ini kitab Roma. Dari pasal 1 sudah selesai, sudah saat ini memasuki pasal 13. Karena kita saat ini sudah tanggal 8 Desember, berarti kita sudah jalani selama 341 hari Bapak. 1 tahun asumsi 365 hari, nanti kita cocok nih. Nanti 1 Januari pasti angkanya 365. Kita minta sama Tuhan, saudara doakan saya doakan Bapak Ibu, supaya kita dapat di saat berapa hari ini, tahun 2021, kita menjalaninya dengan sehat, bersama dengan Tuhan. Kita sama-sama menjalani 1 Januari sampai 31 Desember 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita memasuki tahun yang baru 1 Januari 2022 sampai Tuhan Yesus datang, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan berkenan Bapak Ibu ya, tanggal 12 Desember, 12 bulan 12 itu hari Minggu. Kalau Tuhan berkenan, Bapak Ibu berkenan, mari kita mau ikuti ibadah Natal secara singkat, mungkin 30 menit. Karena rasa cinta saya kepada Tuhan, rasa cinta kita semua saling mencintai secara vertikal, cinta kepada Yesus, secara horizontal kita saling mengasihi. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus merayakan Bapa kita yang sempurna. 2000 tahun yang lalu dia telah lahir menjadi manusia dalam rangka penyelamatan umat manusia. Kita supaya makin hari mau cinta Tuhan Yesus. Saya mau baca Roma pasal 13 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya,
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hakam Allah, hamba Allah untuk membalaskan murka Allah dan atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada sumber yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman Allah manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaannya waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu tuh bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang hari. Jangan dengan pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14 terakhir, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Rutin kita baca firman Tuhan. Roma dari pasal 1 sampai malam hari ini. Tuhan izinkan Roma pasal 13 dari ayat 1 sampai 14. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang setia rajin baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau setia karena kita cinta Yesus dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita belajar sini dua hal yang penting di sini. Jadi perbuatan baik dan perbuatan jahat. Semuanya itu dari Tuhan, kecuali si jahat itu dari si iblis. Sesuatu yang perintah dari Tuhan semua berguna bagi kita. Tertulis di dalam 2 Timotius Bapak Ibu, dalam pasal yang ketiga ayat 16, firman Allah mengajar kita demikian. Segala tulisan yang diharamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Allah. Contoh, pemerintah itu Tuhan ciptakan loh. Manusia itu Tuhan ciptakan, termasuk pemerintah itu kan terdiri dari manusia-manusia. Berarti itu atas izin Tuhan. Maka kita hormati. Kita di umat Kristiani sebagai anak Tuhan yang baik. Firman Tuhan mengajar dari ayat 1 dan sampai yang keempat. Semuanya bicara tentang apa? Pemerintah harus kita hormati. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, orang yang memimpin bangsa Indonesia, harus kita hormati. Semua ketentuan kita hormati. Dan kalau hal yang tidak berkenan, kita doakan supaya Tuhan memberikan hikmat. Baik terhormat Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden, bersama menteri-menteri yang kita hormati, semuanya kita saling hormati. Dan jelas firman Allah mengajar untuk kita berbuat baik kepada pemerintah, kita taat kepada aturan-aturan seperti contoh di sini pajak dan ketentuan yang lain, supaya kita tidak melanggar hukum, baik perdata, baik pidana. Yang nomor satu, jangan melanggar hukum Tuhan. Dan kalau kita sadar, cepat kita bertobat. Sebab apa? Di ayat yang ke-11, coba saudara, di ayat 11 dikatakan, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Memang benar. Saya dilahirkan menjadi orang percaya 65 tahun yang lalu. Saya lahir 17 Agustus kemerdekaan tahun 1956. Saya dilahirkan dari anak seorang pendeta. Berarti saya begitu lahir menjadi orang percaya. Tetapi kata firman Tuhan, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi waktu saya percaya 65 tahun yang lalu. Sedangkan saya suatu hari kalau menurut firman Tuhan, usia manusia 70 sampai 80 tahun. Kalau Tuhan izinkan saya usia 70 tahun, berarti 5 tahun lagi. Kalau 80 tahun, berarti 15 tahun. Tetapi itu kalau firman Tuhan jauh
Usia saya 65 tahun dari lahir dibandingkan mendekati akhir, berarti lebih dekat mendekati akhir, berarti mendekati keselamatan. Berarti mari setiap kita koreksi diri. Tapi kita minta sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya minta sama Tuhan bersama keluarga, bersama Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan, kita tidak mengalami kematian. Saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan, supaya Tuhan izinkan saya rapture diangkat sama Tuhan. Supaya kita diangkat hidup. Tapi supaya hidup kita benar sama Tuhan. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Karena di ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab marilah kita menanggalkan perbuatan gelap, mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita mengenal firman Tuhan, sumber kebenaran. Kita tinggalkan egois kita. Kita tinggalkan perbuatan jahat, perbuatan gelap, perbuatan yang di dalamnya ada dosa, yang semuanya mengakibatkan upah dosa itu maut. Itu kerinduan dari iblis. Kita buang dalam nama Yesus. Maka penting kita isi dengan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan akan menuntun langkah kita sampai masuk di dalam kerajaan terang surga buat selama-lamanya. Sebab kita tahu saya itu firman Tuhan, bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal Tuhan Yesus. Mari kita ubah gaya hidup kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman. Sebagai terakhir tadi dikatakan 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ini sumber terang adalah Yesus Kristus. Kalau orang hidup di dalam Dia, Yesus, pasti berada di dalam terang Tuhan, bukan di dalam kegelapan. Hidup di dalam pertobatan. Sebab Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi nih. Kita persiapkan kita, persembahkan hidup kita untuk layak kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku telah mati dan tinggalkan, haleluya, cara hidupku yang lama. Gaya lama kita buang dengan hidup baru. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi, haleluya. Hidup ini ku serahkan, haleluya, padamu ya Tuhan, haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin, haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah hidupku sesuai, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Hidupku sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum beristirahat, Bapak Ibu berjaga dan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, dan jangan lupa berdoa buat saudara-saudara kita yang mengalami masih musibah Gunung Semeru yang erupsi. Biar Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara, dan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Sentral kita hanya Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.